pagi GKS Balikpapan. Kami sangat senang dapat bertemu dan beribadah bersama-sama dengan saudara secara virtual di ibadah online hari ini. Dan tidak lupa kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online GKS Balikpapan. Yang pertama, kami rindu untuk berkumpul dan berdoa bersama saudara di dalam corporate prayer yang diadakan setiap hari Senin jam 8 malam secara virtual. Saudara dapat mengakses linknya dengan men-scan QR Code yang tertera berikut ini. Informasi yang kedua, seluruh kegiatan dan informasi terbaru dari GKS Balikpapan dapat saudara temukan pada website kami di www.gksbalikpapan.org. Dan informasi yang ketiga, tidak lupa kami mengingatkan untuk saudara semua bahwa di bulan April ini kita bersama-sama memberikan excellent sacrifice. Saudara dapat memberikan excellent sacrifice melalui transfer ke nomor rekening yang telah tertera di layar berikut ini. Informasi terakhir, bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan maupun perpuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening kami berikut ini, atau saudara dapat men-scan QR Code seperti yang tersedia pada layar saudara. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita masuk dalam hadirat Tuhan, serta menyembah Tuhan bersama-sama. Happy Sunday Church, welcome in a Sunday service GKS Balikpapan. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan memenuhi setiap kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. We believe God, You stay in our heart. We believe, we stay in your presence, Lord. We worship You, we praise Your name, God. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, Tuhan. Dengan segenap hati kami mau datang menyembah Engkau Tuhan yang hidup di dalam kami. Thank you Jesus, thank you Lord.
I trust in you. We trust in you, Lord. Yeah, we sing, where will I be? Where will I be? If not for your grace that rescue me, my life surrender to see you. Sing, where will I be? Where will I be? If not for your grace that rescue me, my life surrender to see you. Where will I be? Where will I be? If not for your grace that rescue me, my life surrender to see you. Where will I be if not for your grace? If not for your grace that rescue me, my life surrender to see you. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you, so my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. Where will I be if not for your grace? If not for your grace that rescue me, my life surrender to see you. Where will I be? Where will I be? If not for your grace that rescue me, my life surrender to see you. So my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. So my soul surrender to my faithful God,
trust in you. We trust in you, Lord. We surrender our life, Lord. We surrender our life, Jesus. The only by your grace, Lord. We surrender our life just to your hand, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence, God. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your presence, God. Oh, we worship you. We worship you, oh Lord. We worship you, Lord Jesus. Sebab Engkau yang luar biasa. Sebab Engkau Bapa yang sangat baik. We worship you, we worship you, we worship you, Jesus. Kami sembah Engkau Allah yang hidup, kami tinggikan Engkau Allah yang luar biasa. We worship you. Hirabata kaya nama serebe kaya rabarabara. Hina ya nama so ya rabayarabata kaserebe ko ya rabarabara. Sina maya raba serebe ko ya rabase. Shiribiri baya rabayarabara. Oh, we worship you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, come down in this place. Thank you for your presence, God. Thank you for your presence, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit. Hirarabataka yarabasere beko yarabarabara. Yarabase yarabarabarabara. Oh yarabarabase. Hallelujah, we worship you. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama katakan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau.
kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Kami kagum akan Engkau, kami kagum akan Engkau. Terima kasih untuk praise and worship team yang sangat memberkati kita semua. Saudara dapat kembali duduk dan menyiapkan catatan saudara untuk mencatat setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan Care Group Head Veronica Lias. Halo, selamat pagi Zion. Apa kabar? Saya yakin kita semua dalam keadaan sehat dan dalam pemberian Tuhan yang sempurna. Dan pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Dan kita berdoa sebentar lagi kita bisa ibadah offline dalam waktu dekat. Dan semuanya biarlah dalam pimpinan Tuhan. Dan tetap kita akan mengikuti protokol kesehatan. Pagi hari ini sebelum saya sharing akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami diberi kesempatan untuk datang kepadamu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pada pagi hari ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menangkap kebenaran firman-Mu dan juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang membimbing setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu. Dan biarlah apa yang disampaikan ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, pagi hari ini saya akan berbagi tetap mengenai generosity. Dan saya memberi judul message saya pada pagi hari ini, bermurah hatilah dari sekarang. Nah, untuk itu mari kita buka dari firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang keempat. Nah, saya ambil dari versi NLT. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang keempat. Versi NLT. A call to generous giving. Now I want you to know, dear brothers and sisters, what God in His kindness has done through the churches in Macedonia. They are being tested by many troubles and they are very poor. But they are also filled with abundant joy, which has overflowed in rich generosity. For I can testify that they gave not only what they could afford, but far more. And they did it over their own free will. They begged us again and again for the privilege of sharing in the gift for the believers in Jerusalem. Dalam bahasa Indonesianya, saya terjemahkan, panggilan untuk memberi dengan murah hati. Ayat yang pertama, sekarang aku ingin Anda tahu saudara-saudari yang terkasih, apa yang Allah dalam kebaikannya telah lakukan melalui gereja-gereja di Makedonia. Ayat kedua, mereka sedang diuji oleh banyak masalah dan mereka sangat miskin. Tetapi mereka juga dipenuhi dengan sukacita yang melimpah, yang meluap dengan kemurahan yang kaya. Karena aku dapat bersaksi bahwa mereka tidak hanya memberi apa yang mereka mampu, tetapi jauh lebih banyak. Dan mereka melakukannya atas kemauan mereka sendiri. Ayat yang keempat, mereka berulang kali memohon kepada kami atas hak istimewa untuk berbagi dalam pemberian bagi orang-orang percaya di Yerusalem. Ayat firman Tuhan ini luar biasa. Saya ulangi di ayat yang kedua yang benar-benar ini ketika saya renungkan benar-benar memberikan sesuatu rema dalam kehidupan saya dan juga sungguh sangat menguatkan. Ayat kedua dikatakan mereka sedang diuji oleh banyak masalah dan mereka sangat miskin. Tetapi mereka juga dipenuhi dengan sukacita yang melimpah
yang meluap dari kemurahan yang kaya. Ayat yang ketiga, juga ini bagiannya seru banget. Karena aku dapat bersaksi bahwa mereka tidak hanya memberi apa yang mereka mampu, tetapi jauh lebih banyak. Dan ayat keempat lebih seru lagi, dikatakan mereka berulang kali memohon kepada kami atas hak istimewa untuk berbagi dalam pemberian bagi orang-orang percaya di Yerusalem. Jadi ini bercerita tentang jemaat gereja di Makedonia. Mereka dalam keadaan miskin dan sedang banyak pergumulan. Tapi mereka tetap punya hati untuk memikirkan orang lain dan ingin memberi. Dan memberinya itu melebihi dari kemampuan mereka, dikatakan. Dan bukannya sedang dalam kelimpahan, tapi mereka kelimpahannya dalam sukacita. Bukan kelimpahan uang, bukan kelimpahan hal-hal yang bersifat materi. Tapi mereka mau memberikan apa yang ada pada mereka yang bersifat materi untuk membantu, untuk mendukung pelayanan orang-orang percaya di Yerusalem. Kalau mereka dalam keadaan berkelimpahan, mungkin ini nggak dicatat di firman Tuhan. Tapi karena ada sesuatu yang luar biasa, begitu generosity-nya, begitu mereka generous, begitu mereka bermurah hati, walaupun keadaannya lagi susah. Jadi kadang bahkan saya pun sempat berpikir begini, kalau saya mau jadi orang generous ya, jadi orang yang bermurah hati, entar deh. Tunggu saya kira-kira nanti kalau penghasilan saya sudah sekian, saya lagi diberkati luar biasa. Oke deh, saya mau jadi orang yang bermurah hati. Saya mau terlibat dalam charity ini, charity itu, baru mau menolong orang di sekeliling saya. Tetapi ketika baca firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Orang yang dalam kekurangan bukan hanya di sini, jemaat Makedonia, dia tidak hanya kekurangan dalam materi, juga lagi banyak ujian pencobaan. Jadi lagi dalam masalah, nggak tahu apa yang dihadapi masalah, tapi pasti ada suatu pergumulan yang bukan hanya berhubungan dengan keuangan. Tapi luar biasa ada abundant joy, sukacita yang berkelimpahan. Itu yang memampukan mereka untuk terus memberi. Jadi kalau kita mau bermurah hati, kita tidak usah menunggu kaya. Dari keadaan kita yang sekarang, yang sedang Tuhan percayakan, kita sudah bisa menjadi orang yang bermurah hati. Tidak usah nunggu hidup kita nyaman. Oh, tunggu deh. Tunggu, saya nggak ada ujian pencobaan, saya lagi enak, lagi nggak ada tantangan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam hubungan, dalam berteman. Saya baru bisa mikirin orang. Saya baru mau berbagi. Firman Tuhan mengajarkan kita dalam keadaan apapun, kita dapat, kalau kita mau, kita bisa memberi. Kita bisa menjadi orang yang bermurah hati. Ayat di Ibrani 13 ayat 5 dikatakan ya, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jika kita menunggu kaya, kayaknya kita nggak akan pernah puas. Di firman Tuhan tadi berkata bahwa kalau kita menjadi hamba uang karena kita merasa tidak pernah cukup, kita udah diberkatin, terus kita ngomong, kayaknya ini belum cukup ya, nanti dulu deh, tunggu yang akan datang, berkat yang akan datang. Ketika saya terima berkat yang lebih besar atau tunggu masalah saya ini selesai, oke, saya akan punya waktu mikirin orang lain. Saya akan bersedia membagikan waktu saya bersedia mau melayani orang lain. Saya bersedia untuk menolong orang di sekeliling saya, keluarga saya kah, teman-teman saya kah, orang dalam segereja kah. Saya baru mau. Artinya apa? Kita menjadi hamba uang. Firman Tuhan berkata di Roma tadi, di Ibrani 13 ayat 5, kita jangan menjadi hamba uang. Kita harus cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita saat ini. Sehingga ketika kita bisa memikirkan kehidupan orang lain, kita tidak akan mau menunda untuk bermurah hati. Kita pakai apa berkat yang sudah Tuhan berikan saat ini untuk berbagi, untuk bermurah hati pada orang lain. Tapi kalau kita terus menunda, nunggu nanti deh, tunggu diberkati lagi, tanpa kita sadari, kita sudah menjadi hamba uang. Mungkin kita ngomong, aku nggak menjadi hamba uang, aku tidak mendewakan uang, aku tidak menyembah uang. Aku percaya pada Tuhan Yesus. Tapi dalam kehidupan kita, dalam prakteknya, kita menunjukkan bahwa kita tergantung sekali dengan uang. Tanpa uang itu kita rasanya kehilangan sukacita, nggak bisa berbuat apa-apa. Walaupun sebenarnya Tuhan sudah berkati. Kita juga bisa belajar
dari cerita tentang persembahan seorang janda miskin. Kita sering banget baca firman Tuhan ini di Lukas 21, tapi saya mau ulas kembali, kita baca kembali di Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4 saja. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Ini ayat firman Tuhan ini kembali menguatkan kita, memberikan konfirmasi untuk bermurah hati, nggak usah nunggu kita ada uang yang berkelimpahan yang banyak banget. Seperti cerita tentang seorang janda miskin. Dia punya hanya 2 peser. Dan bahkan Yesus tahu, ya Yesus karena tahu semuanya. Itu adalah yang dia punya. Seluruh yang dia punya, seluruh nafkah. Seluruh nafkah itu berarti itulah yang ada saat itu di hidup dia. Jadi bukan lagi uang yang ada di dompet tapi ada lagi tabungan, bukan. Tapi uang yang ada seluruhnya, nafkahnya dia untuk kehidupan dia. Tapi dia mau persembahkan. Dan saya yakin ketika janda ini melakukan persembahan ini, itu menggerakkan hati Yesus. Kenapa Yesus sampai mencatat tentang kisah janda miskin ini? Tentu persembahan ini yang penuh dengan iman itu sungguh menggerakkan, sungguh menyentuh hati Yesus. Orang kaya banyak juga saat itu memberi persembahan. Mereka pasti tidak memberikan 2 peser. Saya yakin jumlahnya lebih besar. Tapi mata Yesus tertuju kepada janda miskin ini. Bagi Yesus itu adalah persembahan yang luar biasa besar, suatu sacrifice, pengorbanan yang luar biasa. Apa yang mendasari kita sih? Kenapa kita bisa bermurah hati? Kenapa sih kita mau bermurah hati juga? Karena kita bermurah hati karena kita terlebih dahulu sudah menerima kemurahan dari Tuhan. Saya ada dan saudara-saudara ada saat ini, bisa ibadah saat ini, ibadah online. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita masih diberi kesehatan walaupun di tengah pandemi COVID. Kita semua masih sehat, kita bersyukur. Kita bisa bernafas tanpa menggunakan oksigen, atau yang sudah pernah COVID pun bisa melewatinya. Dipelihara dengan sempurna. Bahkan di tengah tekanan ekonomi, lagi ada krisis ekonomi secara global, nasional, maupun di kota, setiap kota. Tapi kita semua bersyukur Tuhan masih memelihara kita. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Apakah kita bisa melihat bahwa dalam hidup ini kita terlebih dahulu menerima setiap kemurahan Tuhan? Tanpa kemurahan Tuhan terlebih dahulu dalam hidup kita, kita tidak bisa untuk menjadi orang yang murah hati. Murah hati itu karakter Yesus. Makanya kita tahu bahwa itu karakter Yesus dan kita sudah menerima dan Yesus itu ada di dalam kita. Seharusnya kita juga mempunyai karakter murah hati itu. Di Lukas 6 ayat 36 dikatakan, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati." Roma 9 ayat 15-16 dikatakan juga, "Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Semuanya itu bergantung dari Tuhan awalnya. Permulaan itu semuanya dari Dia. Hanya orang yang telah menerima setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidupnya, dan menyadari semuanya karena kasih karunia dia ada. Dia sudah menikmati kemurahan itu. Itu yang memampukan dia juga mempunyai hati untuk orang lain, untuk bisa bermurah hati. Ketika kita lakukan itu, ketika kita bermurah hati kepada orang lain, akan membawa dampak bagi orang yang menerimanya. Saya ada kutip pernyataan dari Jackie Chan. Saya yakin semua tahu ya sama Jackie Chan, aktor dari Hong Kong. Tapi cukup bagus quote-nya ya. "Sometimes it takes only one act of kindness and caring to change a person's life." Terkadang hanya dibutuhkan satu tindakan kebaikan dan kepedulian untuk mengubah hidup seseorang.
Jadi dengan kita bermurah hati kepada orang, berbuat baik kepada orang, itu dapat mengubahkan kehidupan orang. Kita ini ada di bumi ini kan mempunyai tugas, punya misi. Masing-masing mempunyai tujuan di dalam hidup ini. Kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Kita mau menjangkau orang. Kita mau menginjili orang. Bagaimana kita sibuk bicara firman Tuhan, tetapi apa yang kita lakukan tidak mencerminkan karakter Yesus yang murah hati itu. Kita bisa ngomong begitu banyak pada orang, memberikan nasihat, tapi tanpa suatu tindakan nyata, tindakan murah hati, kita melakukan kebaikan, itu tidak akan menyentuh kehidupan orang itu. Tetapi hanya dengan satu tindakan kebaikan kita, kepedulian kepada orang, itu yang akan mengubahkan kehidupan orang lain. Di Matius 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Kita terima kemurahan dari Tuhan, kita menikmati dan kita lakukan kepada orang. Dan kita juga akan menerima kembali dari orang lain. Mungkin bukan dari orang yang kita berbuat baik, yang kita tolong. Tapi kita bisa terima dari orang-orang lain. Tuhan sanggup lakukan itu. Jadi semuanya itu akan kembali kepada kita. Ini firman Tuhan yang mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tapi dalam kenyataan kenapa sih orang itu banyak kita temukan ya, susah bergumul ketika harus bermurah hati. Atau dalam kehidupan kita ada suatu masa kayaknya kita susah untuk bermurah hati atau mikirin orang lain atau mau berbuat baik kepada orang lain. Pertama, hal ini disebabkan karena kita tidak percaya hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita bisa baca di Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Di firman Tuhan ini dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini suatu jaminan yang luar biasa. Kalau kita tahu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, kita tidak akan pernah ketakutan. Kita tahu hidup kita ini dalam kendalinya Tuhan. Semua yang terjadi sudah dalam rancangannya, semua sudah tertulis, tidak ada yang terlewatkan. Sehingga kita tidak full of ourselves, kita tidak penuh dengan diri kita. Gak panik. Kita tahu siapa Tuhan kita. Kita percaya rancangannya itu rancangan damai sejahtera. Dia yang akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Yang membimbing kita ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa kita. Kita nggak sampai panik, nggak sampai stres. Kalau kita nggak sadarkan ini, makanya kita kayaknya susah untuk bermurah hati. Hal yang kedua, kenapa kita itu susah untuk bermurah hati? Yang kedua, karena khawatir yang berlebihan. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Matius 6 ayat 26 juga dikatakan, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat ini sudah sering kita dengar. Bahkan kita, ayat itu lagi deh yang dipakai. Kayak nggak ada ayat lain. Tapi ayat ini so real. Apakah walaupun sering kita dengar, sering kita baca, tapi apakah ini sudah kita hidupi ayat ini? Apakah kita benar-benar percaya bahwa kita ini dipelihara oleh Tuhan? Bahwa kita ini berharga. Kita ini bernilai hidup kita. Yesus mati buat kita loh. Yesus mati untuk dosa-dosa kita, bukan untuk burung loh. Bukan untuk makhluk lain. Atau untuk tumbuh-tumbuhan. Yesus mati buat kita semua loh. Jadi betapa berharganya nilai kita. Tapi firman Tuhan katakan burung aja dipelihara, apalagi kita yang berharga ini loh. Kita jauh melebihi burung, melebihi dari tumbuh-tumbuhan yang indah di luar sana. Kalau kita renungkan firman ini, khawatir mungkin ada datang dalam hidup kita, tapi tidak akan tinggal berlama-lama dan tidak akan membuat kita tertekan. Sehingga kita mikir karena kita khawatir akan hidup, boro-boro kita bisa mau bermurah hati, mau nolongin orang, mau generous.
Rasanya nggak mungkin gitu loh. Kebutuhan saya aja belum dipenuhi nih. Aduh, kebutuhan begitu banyak. Mana lagi pandemi, ekonomi lagi hancur, tagihan banyak, kebutuhan rumah tangga tetap berjalan, kebutuhan sekolah. Terus gimana? Ini gimana saya mau melewatin? Terus ada orang datang, kita lihat ada orang yang butuh pertolongan. Aduh, rasanya nggak mungkin kita tolong. Hidupku aja udah pusing. Aku nggak tahu melewati hari-hari esok gimana, masa depanku gimana. Kita gak akan mungkin bisa memikirkan orang, karena kita sibuk khawatir dengan diri kita. Ketika khawatir itu datang, kita ingat akan firman ini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur. Kita aja bekerja, dipelihara, Yesus mati buat kita. Burung gak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Kita masih ada nabung, masih nyetok makanan, burung enggak. Namun burung tetap diberi makan oleh Bapa di surga. Firman Tuhan katakan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Poin yang ketiga, kenapa sih kita susah sih mau jadi orang yang bermurah hati? Karena kadang kita itu merasa berkat yang kita terima itu karena usaha kita sendiri. Kita merasa ya karena saya kerja kok, saya kerja keras. Oh ini semua karena saya. Tanpa kita sadari kadang kita menunjukkan hal seperti ini. Tapi firman Tuhan berkata apa? Dalam Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi apapun saat ini yang kita terima, yang kita menjadi harta kita, kekayaan kita, berkat kita, kita harus ingat. Ini semua datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan, emang iya. Kita bisa kerja, saya bisa sehat, bisa kerja. Itu semua datang dari Tuhan. Kita bisa menguasai suatu ilmu itu juga karena dari Tuhan. Pekerjaan kita itu adalah saluran. Saluran berkat yang Tuhan pakai. Bisnis kita, saluran yang Tuhan pakai. Ministry kita, saluran yang Tuhan pakai untuk memberkati kita. Bukan pekerjaan itu, bukan bisnis itu, bukan pelayanan itu yang merupakan sumber dari berkat itu sendiri. Dan kita tahu tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia. Kita bisa kerja pontang-panting tanpa mengandalkan Tuhan. Semuanya kita tidak akan menikmatinya. Mungkin harta boleh banyak, bisa terkumpul banyak. Tapi belum tentu kita bisa menikmati. Kita akan terus dirongrok untuk terus mencari uang, memperkaya diri, dan tidak pernah terpuaskan. Craving begitu, kelaparan terus. Ada tuntutan dari daging kita yang harus dipenuhi, harus diberi makan. Sehingga kita tidak akan pernah terpuaskan. Dan boro-boro kita bisa mikir orang lain lagi. Padahal begitu banyak Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bermurah hati kepada orang-orang di sekeliling kita. Seperti jemaat Makedonia bilang, mereka memohon berulang-ulang berkali-kali untuk supaya dapat terus. Karena bagi mereka itu suatu privilege ketika mereka bisa mendukung pelayanan, ketika mereka bisa memberi. Itu tadi firman Tuhan yang katakan. Jemaat Makedonia mempunyai pola pikir yang luar biasa, mempunyai hati yang luar biasa. Bagi mereka bisa bermurah hati itu suatu kesempatan, suatu privilege, suatu hak istimewaan di dalam hidup mereka. Bukan beban. Kita bermurah hati itu jangan berpikir, aduh, ini orang datang lagi minta tolong, aduh saya mesti layani lagi, saya harus konseling orang ini, aduh nih orang kenapa ya datang kejar-kejar saya, minta nasihat. Kita merasakan sebagai beban. Padahal itu adalah suatu privilege, keistimewaan. Kita diberi kesempatan untuk dapat bermurah hati. Dan ketika kita bermurah hati itu kita akan membawa dampak bagi kehidupan orang yang menerima kemurahan itu. Dan bagi kita yang melakukan, kita akan menerima kembali kemurahan itu. Saya punya satu kesaksian yang baru saja terjadi di bulan Maret. Betapa Tuhan itu ya luar biasa dan Dia memikirkan kita tuh secara detail. Memikirkan kebutuhan kita tuh secara detail. Saya benar-benar
tersentuh begitu. Kemarin ketika bulan Maret begitu banyak saya terima berkat luar biasa, perhatian orang, kasih sayang orang. Rasanya waduh senang banget ya. Setiap kita juga kalau terima kemurahan itu pasti senang, menerima pemberian pasti senang. Dan ada satu yang sungguh berkesan. Jadi hari Senin, saya lupa tanggalnya, mau akhir Maret, itu saya biasa ke kantor bawa tas laptop. Tas laptop saya itu nggak tahu kenapa, ketika sampai di kantor, saya mau buka nggak bisa. Dia modelnya pakai resleting. Resletingnya hilang secara luar biasa dan ajaib, itu resleting bisa hilang sehingga nggak bisa dibuka nih tas laptop. Jadi kan terpaksa saya harus paksa buka sehingga jadi rusak dong. Dan memang tas ini juga udah kurang bagus lah, udah lama, sekian lama jadi udah lumayan jelek. Tapi saya masih terus pakai, nyaman. Jadi saya bilang, waktu saya rusak, saya paksa buka, ya rusak ya, saya bilang. Tapi di saat itu, waktu saya nyampe kantor, teman saya udah ngomong, Ci, aku ada kado loh buat Cici, dia bilang gitu. Oh ya, jadi ketika tas saya rusak, tas laptop, terus saya baru tahu saya dikasih kado, saya tahu kadonya itu adalah tas laptop. Jadi itu bukan kebetulan bagi saya. Dan itu saya, ya ampun seneng banget. Aduh, saya bilang ini kayak bermimpi loh, tas gua rusak, nggak bisa dipakai, toh sudah ada yang baru. Padahal saya nggak tahu bakal dapat tas laptop. Oke, jadi saat itu saya tersadar, ya ampun Tuhan itu mikirnya sampai sedetail itu loh, mempersiapkan dalam hidup saya. Yang nggak pernah kita bayangin Tuhan udah prepare loh. Dan itu kemurahan dari teman saya kepada saya, itu membawa dampak, membangunkan iman saya juga. Membuat saya merasa lebih dikasihi Tuhan, saya tahu bahwa Tuhan itu betul-betul peduli dengan saya, bahkan tuh hal yang kecil aja Tuhan peduli. Apalah tas laptop. Jangan jadi berpikir kalau Tuhan peduli itu harus yang spektakuler dulu. Berkat yang luar biasa sampai bingung ngitungnya. Tapi lihatlah dari hal-hal kecil. Kemurahan Tuhan yang kecil-kecil yang kita terima dari orang-orang di sekeliling kita. Yang kita nikmati, yang kita terima dan membawa dampak bagi kita. Dan kita juga menyalurkannya kembali kepada orang-orang di sekeliling kita. Kesimpulannya, our level of giving does not depend on our financial level. Tingkat pemberian kita tidak tergantung pada tingkat keuangan kita. Tadi kita udah baca firman Tuhan, di mana jemaat Makedonia, gimana persembahan janda miskin. Jadi tidak tergantung dengan keuangan. Yang penting hati kita, kita mau memberi. Banyak cara, nggak ada uang pakai tenaga. Dari perkataan kita, bisa jadi murah hati, jangan pakai kata kita untuk menyakiti orang, membuat orang sakit, membuat orang sedih. Tapi pakai kata kita ini yang penuh kemurahan, yang membangun, yang memberkati, yang membangun hidup orang, jangan membawa orang menjadi jatuh, hancur hidupnya karena perkataan kita. Kalau kita ada uang ya kita bagikan juga dengan cara menolong orang. Kalau kita punya hikmat, kita bantu orang yang membutuhkannya. For free. Secara cuma-cuma, karena kita terima cuma-cuma. Saya quote dari Mother Teresa bagus banget. If you can feed 100 people, then feed just one. Jadi kalau kamu tidak bisa memberi makan 100 orang, beri makan satu aja. Jadi jangan nunggu kita muluk-muluk ngomong, aduh nanti deh, tunggu gue diberkati luar biasa, dapat kangtau gede deh. Saya mau bantu, saya mau bawa bantu orang. Kasih makan sekian banyak orang, bagi makanan yang banyak, bagi nasi box atau apa saya baru mau nolong keluarga saya. Bagus banget Mother Teresa berkata, kalau kita tidak bisa memberi makan 100 orang, kasih makan aja satu, mulai dari yang kecil. Pasti itu membawa dampak bagi kehidupan orang yang menerimanya. Seperti yang saya alami tadi, dimulai dari tas laptop. Tas laptop, tapi membawa dampak bagi kehidupan saya di waktu yang tepat Tuhan lakukan. Dari Joyce Meyer saya quote juga begini, giving is just one way of expressing that God has been good to you and will continue to do so through your being good to others. Jadi dalam bahasa Indonesia, memberi hanyalah salah satu cara untuk mengungkapkan bahwa Tuhan telah baik kepada Anda, kepada saya, dan akan terus melakukannya melalui kebaikan Anda dan saya kepada orang lain. Jadi ketika kita memberi itu mengekspresikan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima di dalam hidup ini, dan itu akan menjamin kelanjutannya terus menerus supaya kita dapat melakukan kebaikan kepada
orang lain. Jadi kembali pagi ini kita diingatkan, kalau kita mau bermurah hati, kita bisa lakukan dari sekarang, bukan nanti. Dan saya percaya Tuhan mau kita lakukan dari sekarang, dari apa yang Dia sudah percayakan dari hidup kita. Bukan dari apa yang nanti yang belum ada, tapi dari apa yang sudah ada. Kalau sekarang saja kita yang sudah Tuhan percayakan berkat dalam hidup ini tidak bisa kita bagi kepada orang lain, tidak bisa kita bermurah hati, kedepannya juga pasti akan sulit. Memberi itu tidak tergantung dari keuangan kita, nunggu kaya, but just do it now. Saya berharap kita semua diberkati dengan firman ini, dan mari kita bersama-sama kita bermurah hati dari sekarang. Begitu banyak, saya yakin begitu banyak peluang. Dan jemaat Makedonia berkata itu peluang, keistimewaan, privilege. Nah, jadi kita bisa lihat, kita robah sudut pandang kita, jadi memberi, bermurah hati pada orang itu bukannya beban, tapi suatu keistimewaan ketika kita bisa lakukan itu. Dan ketika kita bermurah hati, karena kita terlebih dulu sudah menerima murah hati dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk terus bermurah hati, beri kami kepekaan untuk mau memberi, untuk berbagi kepada orang-orang di sekeliling kami. Dan jangan kami dipenuhi dengan keegoan kami, hanya memikirkan diri kami sendiri Tuhan. Dan kami tidak mau Tuhan menjadi hamba-Mu, hamba uang Tuhan, yang terus mencari tanpa merasa puas Tuhan. Biarlah kami mau mulai memberi, mulai berbagi, bermurah hati dari sekarang, bukan dari nanti, dari apa yang belum kami ada, tapi dari apa yang sudah Kau percayakan saat ini ya Tuhan. Kami tahu begitu banyak orang di sekeliling kami yang Kau percayakan untuk kami bantu Tuhan, untuk kami berbagi kepada mereka. Biarlah kami robah pola pikir kami, karena memberi itu suatu keistimewaan, peluang, kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Janganlah kami tidak mau hidup kami dipenuhi dengan kekhawatiran yang berlebihan Tuhan. Kami tahu apa yang kami peroleh saat ini bukan karena kuat gagah kami, tapi semuanya berasal dari-Mu. Kami tahu Engkau lah yang pegang kendali di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang ada pada pagi hari ini, yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup mereka terbangun Tuhan, iman mereka bangkit Tuhan. Dan mereka tahu mereka ada saat ini karena mereka terlebih dahulu sudah menerima murah hati. Kemurahan-Mu ya Tuhan, kasih karunia-Mu dalam hidup mereka. Itulah yang memampukan mereka untuk menjadi orang-orang yang bermurah hati ya Tuhan. Karakter-Mu akan terlihat nyata dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi yang masih dalam hidup dalam kekhawatiran, dalam keraguan, dalam kepanikan, dalam tekanan Tuhan, melepaskan damai sejahtera, sukacita yang berasal dari-Mu, dan biarlah mereka dipenuhi Tuhan saat ini dengan kasih-Mu Tuhan, dan mereka mendapatkan suatu keyakinan, conviction dalam hidup mereka. Mereka berharga di mata-Mu, hidup mereka itu berharga dan mereka dipelihara Tuhan, bahwa mereka sudah diselamatkan, yaitu Yesus mati bagi mereka, dan kebutuhan mereka pun sudah Engkau siapkan Tuhan. Engkau memikirkan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan yang dalam pergumulan pekerjaan, hal keuangan Tuhan, hamba berdoa terjadi terobosan demi terobosan Tuhan. Dan biarlah mereka ketika mengalami kebaikan itu, mereka sadar itu semua berasal dari-Mu ya Tuhan. Dan mereka mau berbagi dengan orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk setiap kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Thank you, happy Sunday. Terima kasih Care Group Head Veronica untuk firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, saya ingin mengingatkan kepada saudara untuk subscribe, like, share, dan tidak lupa menekan tombol lonceng untuk menerima notifikasi dari channel YouTube kami GKS Balikpapan. Taati selalu protokol kesehatan yang diberlakukan. Happy weekend, happy Sunday, and God bless you.